Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama dengan Fikri Fakhri Channel, atau selamat datang di Fikri Fakhriza Ahmad. Kali ini adalah video pertama di Fikri Fakhriza Ahmad, dan gua juga uploadnya di Fikri Fakhri Channel ya. Selamat datang kembali ya. Kali ini gua bakal nunjukin tutorial cara menulis dengan baik dan benar ya. Cara menulis yang baik dan benar ya. Dan konsepnya ini maksudnya pribadi gua ya, cara nulisnya secara pribadi gua ya. Kalau kalian nggak bisa atau memang nggak nggak mau ya, nggak enak ya selalu aja guys, wajar, namanya aja manusia, beda-beda. Oke, kita bakal lanjutkan, tapi sebelum itu kan harus subscribe dulu karena video ini sangat bermanfaat sekali. Oke, sebelum kalian mempelajari cara menulis ini ya, kalian minum air putih dulu. Kalau kalian belum sarapan atau kalian belum makan nasi, kalian makan dulu guys, siapkan snack dan baca doa, atau kalau nggak ingat ya baca bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap? Oke, bentar dulu. Oke guys, jadi gini caranya, dan gua kasih inti kepada kalian. Intinya itu adalah cara menulisnya itu harus tegak dan lurus ya. Ingat ya, intinya itu adalah tegak dan lurus ya. Ingat lo ya, tegak dan lurus. Udah 3 kali gua ngomong ya, tegak dan lurus dan sama. Pokoknya harus, nggak boleh ada belok-belok dikit lah, nggak ada tikungan gitu loh. Itulah namanya, karena apa itu, menulis adalah berkarya, tulisan adalah karya, hasil karya. Jadi kalian harus menulis yang baik dan benar ya, walaupun ya, karena gua cara nulisnya kayak gini ya. Kalau kalian ada yang gini, bahkan ada yang gini pun nggak masalah kan, tergantung. Karena pensilnya ini, maksudnya tulisannya gua nih emang ya nggak seberapa bagus, tapi gua pakai sebuah inti, yaitu tegak dan lurus. Jadi apapun tulisan kalian, jelek kayak ceker ayam, kayak sapi berkuda, kalian nggak usah bersedih hati lah, nggak usah dibagus-baguskan, nggak usah. Jika kalian tidak bisa bagus ya udah, kan tinggal menggunakan inti, yaitu intinya adalah tulisannya harus tegak dan lurus seperti orang sehat ya. Oke, kita bakal langsung aja ke tutorialnya ya. Yang pertama adalah ini, suasana dan kenyamanan, bla 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 bla. Jadi suasana di sekitar kalian itu harus mantap guys, tidak ada gangguan, tidak ada orang rame, dan kalian fresh. Dan untuk kenyamanannya, cara duduk kalian itu gimana? Nah, misalnya di kursi, di meja, barbar kali kak, di meja, di lantai, bahkan di kali. Oke dah. Nah, kalau cara nulisnya, sesuka kalian, maksudnya apa itu namanya, senyaman kalian. Kalau aku sih nyamannya gini. Nyamannya gini, gak bisa gini gua, tapi ada yang gini, cuma gua susah kali guys. Nah, makanya gua gini, tapi tulisan gua jelek, tapi masalah. Ingat inti-inti yang aku omongin tadi, yaitu tegak dan lurus tulisannya nih. Kalau bagus sih ya mungkin orang sulit untuk ya ngapain ini nilai, udah dianggap jelek tuh. Tapi nyatanya karena tulisannya tegak, jadi mereka masih mengasih nilai gitu loh, orang yang melihatnya gitu loh. Itu loh. Oke, jadi gitu.
Oke, jadi kalian nyamannya ya bahkan pakai tangan kiri pun nggak masalah. Jangan pakai tangan kiri, pokoknya kalian harus pakai tangan kanan ya, apapun cara pegangnya, yang penting jangan sampai apa itu, sampai jelek ya, maksudnya cara nyamannya itu jelek kayaknya, terus apa itu duduknya tuh nggak baik gitu ya. Ya maaf ya, bukannya gitu, atau bahkan tangan kiri ya nggak baik guys sebenarnya kalau tangan kiri ya, kecuali jika kalian tangan kanan kalian tuh maksudnya mohon maaf ya, otomatis ya kalian harus pakai tangan kiri ya, namanya aja udah takdir. Oke, jadi kenyamanan dan suasananya jika sudah sesuai dengan keinginan kalian. Kalau gua sih duduknya biasa, duduknya di kursi, kadang di kasur, terus silo dan didatang seorang buku. Bentar. Oke. Oke, gua nih harus belajar ya, kalau tulisan gua masih jelek mohon maaf guys, soalnya emang emang tulisan gua kayak gini, nggak bisa, harus ubah cara tulisnya. Udah deh, itu nggak penting. Oke, langsung saja ke yang kedua. Bentar ya. Oke boy, yang kedua adalah konsisten. Ini cara menulisnya langsung ya, cara nulisnya yaitu fontnya ya, ukuran. Jadi ukurannya harus sama. Kalau huruf yang maksudnya besar, kayak A, B, C nya itu kayak gini loh. Kalau A kan gini, oh, kalau D gini, kalau F gini. Nah sekarang jadi kalau gua buat ukurannya tuh jadi kalau kertasnya ini gua pakai yang garis-garis gini ya. Oke, kalau dalam kertas yang kayak gini harusnya gua sekotak ini ya. Kalau yang kecil itu segini, kayaknya setengahnya ya. Jadi jadi ukurannya harus sama ya. Yang kecil harus sama. Ini full ya, full. Jadi harus sama guys ya. Nah kalau huruf yang misalnya memiliki leher yang panjang seperti H, seperti B, H, D, dan lain-lain, itu kalian, kalau gua sih pakai gini nih, full juga nih. Nah kalau hurufnya nih gua setengahnya. No, bahu. Oke, bentar ya. Jadi gitu guys. Nah kalau yang huruf yang memiliki ekor, misalnya P, G, Y dan lain-lain seperti ini. Kalau gua sih pakai ini. Nah ini gua perhatikan ya. Ini segini berarti segini P-nya. Jadi yang kepalanya nih, ini, nah itu setengah dari kotak yang pertama, kotak yang ini. Misalnya nih kotak yang pertama. Nah kotak yang kedua, itu juga setengahnya ya dari atas nih, ekornya maksudnya, ekornya. Dan ingat menggunakan prinsip, yaitu kalian harus apa itu namanya, harus tegak dan lurus. Bagus kan?
Tuh, kalian bisa lihat tuh. Tuh. Apalagi yang kamu ini tuh lebih bagus tuh. Gua udah membuktikan ya, Pak. No. Nih ya, gua tunjukin nih cara nulis sehari-hariku. Biasanya kan cepat tuh. 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 Balik. Tuh. Mana yang bagus, guys? Yang atas apa yang bawah? Kalian pasti bisa nebak kan? Tuh. Ya pastinya yang atas ya. Karena gua ini gua lurus tegak. Kalau ini kan asal-asalan gua nih. Tapi kan gua masih lama untuk menulis tegak dan lurus. Oke. Jadi kalian membutuhkan waktu yang sangat membutuhkan waktu lama ya, sekitar beberapa bulan lah. Jika kalian terus bergiat ya, karena gua banyak tugas nih. Dan gua harus cepet-cepet ngerjain tugas itu biar nanti cepet dikumpulin ya. Jadi ya udah, gua harus pakai cara yang di bawah ini terpaksa. Tapi kalau memang tugasnya dikit banget ya udah, kadang-kadang gua pakai tulisan yang kayak gini. Oh, dan hasilnya memuaskan. Nah, kalau konsisten ya tadi ya, dan cara penulisannya yaitu jarak. Nah, kalian bisa lihat nih, maksudnya jarak spasi itu harus sama nih. Tuh, bentar ya, gua tunjukin ini. Tuh, lihat nih ya. Ini ada kan ada spasinya tuh. Nah, di sini ada spasi. Spasinya pokoknya harus tidak boleh bertepatan. Nah, kalau kayak gini, bentar ya. Nah, ini adalah penulisan gua juga, guys, dari dulu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya jawabannya panjang ini kan sekotak nih, seharusnya gak usah. Jadi gua hemat nih, makanya spasinya gua kecilin nih. Tapi sebenarnya yang baik itu yang ini. Oke. Mending ganti background nggak, guys? Bosan guys ya. Oke deh. Oke boy. Nih, udah gua ganti nih. Oke. Ini HP gua nih buat background nih. Buat background. Mantap. Mantap juga nih lagunya. Oke, lebih santuy nih. Oke. Dan sekarang kita ke mana nih? Ke langsung ketiga nih apa langsung masih nulis dulu nih? Oke. Gua kasih intinya dulu. Yaitu tegak dan lurus pokoknya. Sejelek-jelek apapun tulisan kalian, jika kalian melakukan tegak dan lurus, nah kalian akan kaget dengan tulisan kalian sendiri. Atau bahkan orang yang ngeremehin kalian, maksudnya orang yang mungkin pernah menjelekkan kalian, maksudnya tulisan lu jelek kali, kayak ceker ayah, kayak ceker ular. Kalian jangan sakit hati, kalian langsung cari di internet atau di buku cara menulis yang baik dan benar. Belajar itu penting. Oke. Dan hasilnya seperti ini. Oke, mantap juga nih, gua dari tadi tiba-tiba diam. Nah, yang ketiga. Oke, jadi yang ketiga adalah apa ya? Kenyamanan tadi, suasananya gua tambahin ya, kayak gua tambahin musik, makan cenek, cipipi guys. Nah, nomor 3 ini adalah praktek. Nah, kalian coba praktekkan cara gua nih. Tadi suasananya. Oh, sebenarnya ini nomor 2 ya. Ini nomor 3, ini nomor 4. Nah,
Yang nomor 1 itu adalah intronya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, minum, makan, lalu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu guys. Yang keempat sekarang. Salah ngomong guys ya. Oke. Jika kalau pakai buku halus gimana? Wow, kalau pakai buku halus kayak gua sesuaiin dengan fontnya aja. Jadi fontnya kalau di buku garis-garis kayak gini, garis biasa, itu fontnya itu ya kayak gini ya, putus-putus ya. Kalau fontnya sih di buku halus itu, kalau di buku halus tuh pakai apa ya? Itu gua pakai apa itu, huruf bersambung ya, bersambung. Nah, tapi maksudnya kalau dalam bahasa itu Latin ya, bahasa Latin, pakai huruf Latin. Nah, jadi fontnya itu Latin gua. Kalau yang ini yang praktek dan pembiasaan ya, jadi kalian coba praktekkan ya kebiasaan ini. Jadi kan biasakan guys, tulis yang kayak gini tuh, yang ada di atas nih. Oke. Lalu yang kelima adalah yang terakhir, yaitu kasih tahu teman kalian dan tunjukkan kepada teman kalian yang telah meremehkan kalian ya. Dan inilah hasilnya nantinya. Kalau ada yang lomba nulis, apalagi kalau cepet-cepetan nih. Makanya kalian sebelum adanya lomba, mumpung masih belum diadakan lomba ya, karena ada wabah yang sangat mengganggu, makanya kalian harus belajar dulu nih cara nulisnya nih. Dan kalau udah pro player ya, udah pro player, kalian langsung tambah kecepatannya. Kalau masih jelek hapus terus ya. Nah, kalau angka sih ya gua sih ya santuy aja nih toh. Sekitar 2/3-nya lah ya kalau angka gua. Nah, tapi kalau yang 9 nih, jadi perbedaan G dan 9 itu gini. Kalau G itu gini, kepalanya yang ada di setengah terus ke garis berikutnya. Kalau 9 itu biasanya itu di sini. Nah, jadi kalau gini ekornya lebih panjang. Kalau si 9 itu lebih mantap, lebih kecil gitu ya. Oke guys, mohon maaf guys, tadi ada kucing. Oke, dan ya guys, mungkin segini dulu video kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan share. Yang penting share ke teman-teman kalian atau saudara kalian yang masih jelek tulisannya ya. Kalau yang udah bagus ya kan udah bagus ya udah ya, gak perlu sebenarnya ya, karena mereka mungkin sudah tahu ya tipsnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.